wan nubuwah. Maka basyarin ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Ulang lagi. Nah dia tukan-tukan ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Ayyutiyahul kitaba wal hukma wan nubuwah. Wan nubuwata summa yakula linnasi kunu ibada. Wan nubuwata summa yakula linnasi kunu ibada. Kunu ibadan li min dunillah. Kunu ibadan li min dunillah. Min dunillahi walakin kunu rabbaniyin. Min dunillahi walakin kunu rabbaniyin. Kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimun. Bima kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Kuntum tu'allimuna al-kitab wa bima kuntum tadrusun. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikah. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikah. An tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Ayamurukum bil kufri ba'da id antum muslimun. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Wa id akhadallahu mitsaqan nabiyyin. Mitsaqan nabiyyin lama ataitukum. Mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Lama ataitukum min kitabin wa hikmah. Wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum. Wa hikmatin summa ja'akum rasulun musaddiqul lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunnah. Latu'minunna bihi wa latansurunnah.
tansurun. Masya Allah. Qala aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Aqrartum wa akhadtum ala dzalikum isri. Qalu aqrarna. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin. Tadi tinggal di setelah ana aya buleudnya. Tah itu artinya tong dipanjangkeun tapi harus pendek. Jadi wa ana ma'akum. Tekeng wa ana ma'akum kan biasanya gitunya panjang mah. Tapi amun aya buleud gitu alifna tidak berfungsi. Aya teh buleudan dina HP aya? Dina Al-Qur'an? Tah eta buleud eta. Eta tandana 0. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kira betul. Asik. Sini Besti. Sini Besti. Siapa? Enggak boleh gitu, ini ada Ustaz nanyain. Siapa? Sini Besti. Itu istrinya Nenden. Istrinya Ustaz Dude. Sini Caca. Aduh, Kudu dipisahkeun ya pamajikan. disiram. Buka. Orang terjemahkan sekata-sekata. Maka tidak mungkin. Libasyarin bagi seseorang. Ayyuk tiyahu yang telah diberikan kepadanya. Allahu oleh Allah. Al-kitaba kitab. Wal hukmah dan hikmah. Wan nubuwata dan kenabian. Summa kemudian. Yakula dia berkata. Linnasi kepada Allah. Linnasi kepada manusia. Kunu jadilah kalian. Ibadan li hamba bagiku. Min dunillah dari selain Allah. Walakin akan tetapi. Kunu jadilah kalian. Rabbaniyina pengabdi Allah. Bima kuntum dengan apa-apa keadaan kalian. Keadaan kalian tu'allimuna mengajarkan. Al-kitaba kitab. Wabima dan dengan apa-apa. Kuntum keadaan kalian. Tadrusuna mempelajarinya. Wala ya'murukum dan tidak menyuruh kalian. Kalian ang tatakhidu supaya menjadikan al malaikah malaikat wan nabiyina dan para nabi arbaban sebagai Tuhan. Istrimu ke mana? Ayat murukum apakah dia menyuruh kalian? Dia menyuruh kalian bil kufri menjadi kafir. Ba'da setelah id antum kalian
antum kalian muslimuna menjadi muslim. muslimuna menjadi muslim. Ayatnya wa'id dan ketika Wa idzan ketika akhadha mengambil akhadha mengambil Allahu Allah Allah misaqo perjanjian misaqo perjanjian annabiyina para nabi annabiyina para nabi lama ketika ataitukum aku datangkan kepada kalian ataitukum aku datangkan kepada kalian min kitabin berupa kitab min kitabin berupa kitab wa hikmatin dan hikmah wa hikmatin dan hikmah summa kemudian summa kemudian ja'akum datang kepada kalian ja'akum datang kepada kalian rasulun rasul rasulun rasul musaddiqun yang membenarkan musaddiqun yang membenarkan lima ma'akum apa yang ada pada kalian lima ma'akum yang ada pada kalian la tu'minunna sungguh kalian akan beriman la tu'minuna sungguh kalian akan beriman bihi kepadanya bihi kepadanya wala tangsurunnah dan kamu pasti menolongnya wala tansuruna dan kamu pasti menolongnya. qala dia berkata Qala dia berkata dia nanti sahanya Allah sih kan Allahnya kan Allah qala Allah berfirman Qala Allah berfirman aqrartum apakah kalian setuju Aqrartum apakah kalian setuju wa akhadtum dan kalian menerima wa aqrartum dan kalian menerima ala zalikum atas hal itu ala dzalikum atas hal itu isri denganku istri denganku qalu mereka menjawab qalu mereka menjawab aqrarna kami setuju aqrarna kami setuju qala Allah berfirman qala Allah berfirman fashhadu kalau begitu bersaksilah Fashhadu kalau begitu bersaksilah wa ana ma'akum dan saya bersama kalian wa ana ma'akum dan saya bersama kalian boleh aku bersama kalian minasyahidina menjadi saksi minasyahidina menjadi saksi. Oke, ini 3 ayat ini ayat yang pertama menjelaskan tentang bahwa tidak mungkin Rasul utusan itu Ece Deh kangen sudah berapa purnama Sudah kangen cina kita teh sudah berapa purnama Ece Ece Saleha Menigarila Ece Saleha sehat teteh sehat alhamdulillah kunaon ayo dompetnya sehat kene punya alhamdulillah sehat enggak nuju aku itu nuju aku siap ayat pertama ini nanti bahwa ciri khas Nabi itu pasti semuanya isi dakwahnya adalah menyembah Allah yang satu. Tidak ada yang mungkin satupun Rasulku yang akan mengajarkan untuk tunduk kepada selain Allah. Jadi lamun aya nu ngaku nabi terus nitah nyembah manehna, geus pasti teh mah lain rasul gitulah. Istilahna cekar Allah. Lain utusan aku gitu. Nah, kemudian yang kedua, ini sedikit ada klarifikasi kesalahan-kesalahan agama Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan malaikat sebagai Tuhan Yahudi. Jadi Yahudi itu punya 2 Tuhan. Tuhan pertama, jadi orang Yahudi menganggap bahwa Tuhan punya anak perempuan. Anak perempuannya adalah malaikat bernama Uzair. Artinya mereka sudah menduakan Tuhan. Kemudian Nasrani di dia bahasana ki. Kan ang tattakhidul malaikata arbaban. Mereka menjadikan malaikat sebagai Tuhan. Itu orang Yahudi. Wa nabiyina dan
wan nabiyina arbaban, dan para nabi jadi Tuhan. Siapa mereka? Kristen. Bahasa ayeuna mah, kalau bahasa Arabnya Nasor. Tapi awas jangan terjebak. Ada satu kaidah bahasa Arab seperti ini. Yahudi dalam bahasa Al-Qur'an, tentu Arab maksudnya, ditulis seperti ini. Nah, ya antum nanya. Yahudi. Nah, gitu. Dan kemudian Nasoro, Kristen dalam Al-Qur'an menggunakan kata Nasoro. Aya deui ya tungtung nanya. Nah, dalam bahasa Arab ini diartikan pengikut. Dan biasanya sok ditambahan tamar butoh. Biasanya tambahkan tamar butoh. Contoh, satu ormas yang kita misalkan Muhammadiyah. Ya. Itu kan kieu tulisanna Muhammadiyah. Ya. Muhammadi ditambah tamar butoh ditungtungna. Artinya pengikut Nabi Muhammad. Gitu. Yahudi lain agama. Secara arti bahasa Yahudi itu artinya pengikut. YT ada yang bilang Yahuza. Siapa Yahuza? Ini saudaranya Nabi Yusuf alaihissalam. Kan punya 12 saudara, 12 bersaudara, salah satunya bernama Yahuza. Ada yang bilangnya kita Yahuza, ada. Jadi pengikut Yahuza tadi disebutnya Yahudi. Nasoro ini asal katanya dari kata Nazaret. Salah satu kota daerah di daerah Babilonia, mungkin di daerah grup band band kepret atau ada oh ada Nazaret. Oh nya sehat. Ya ini ulama Nazaret, ada yang bilang Kristen ketika dibawa ke sini, ini anu sudah melenceng dari ajaran asli Nasrani. Maka ulama di Nazaret ini sebuah kota namanya, ulama yang muncul di sini yang mulai mendakwahkan kesesatan yang memunculkan pada akhirnya Trinitas. Jadi kita masalah ini Nazaret ini. Iya. Padahal mah contoh kalau kita tahu sejarah ketika sejarah mau dihancurkannya Ka'bah oleh pasukan bergajah. Masih amutnya? Terang tercari tanah kumaha. Terang tercari tanah kumaha. Sejarah halanya, sejarah halanya. Sebelum ke hubungannya yang Baitul Jannati, kalah. Rumahku surga itu kenapa? Jadi di satu tempat yang dijadikan pertama kali hijrah oleh Rasulullah itu namanya Habasyah. Ya kan? Habasyah itu kalau sekarang ada yang bilang di benua Afrika nama tempatnya Utopia. Atau ada yang bilang Utopia itu sekarang ada juga namanya Abyssinia. Itu di daerah Afrika. Bayangkan di Afrika ya di Mekah perjalanan ke dia melewati Palestina dan Mesir. Kan Palestina lain, Mekah, Palestina, Mesir, baru masuk ke dia. Di Habasyah bahasa baheulana itu ada satu raja yang terkenal adil bernama Najasyi. Bahasa Latinnya Negus. Ayah Raja Negus yang kata Rasulullah, kalian sahabat duluan hijrah. Rasulullah nggak ikut. Jadi ada 2 kali hijrah sebelum ke Madinah. Hijrahnya ke Habasyah, kemudian hijrah ke Madinah. Rasulullah kemana ketika sahabat ke Habasyah? Rasulullah ke Taif. Da aya dulu rekene di Taif, sugan we bisa minta perlindungan dari saudaranya yang ada di Taif. Sing horeng pas dongap cek saudara naon? Ya Rasulullah, saya hanya bisa memberikan Anda perlindungan selama 10 hari. Hari ke-11, mohon maaf saya tidak akan tanggung jawab. Yang sampai keluar dilempari oleh masyarakat Taif oleh batu. Yang Zaid bin Sabit jadi tameng. Wow, bubuk kan mah. Sabuk-bubuk kan. Bahkan sampai keluar Taif deh, malaikat penunggu 2 gunung dongkap ke Rasulullah. Ya Rasulullah, tinggal Anda angkat tanganmu dan bilang, ya Allah binasakan warga Taif karena sudah melukai
kekasih Allah Subhanahu wa taala. Angkat ya Rasul. Hancurkan Taif. Saya siapkan 2 gunung untuk menimpa mereka. Kenapa kata Rasulullah? Lah. Ya. Nah, yang saya doakan mudah-mudahan mungkin generasi sekarang tidak menerimaku sebagai nabi, tapi mudah-mudahan anak cucu keturunannya mengakuiku sebagai nabi. Dan betul dalam sejarah semua anak cucu yang melukai itu masuk. Indahnya Rasulullah. Pada titik dia amun sebenarnya bahasa untung seu hiji Yunus betih seu. Masih gitu kene ngadoakeun. Cing keur orang mun katojok saya itu ngadoakeun kasih kita saya motor diset ngadoa teh semua. Ngadoa teh. Pang tarik na ngadoa teh. Sakit Subiono gitu. Langsung itu tadi. Nah, Negus ini termasuk raja yang mengikuti agama-agama Samawi. Maksudnya yang ada kitab sucinya. Yahudi kan kita tahu ada kitab sucinya yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam berupa Taurat. Kemudian Nasrani kita tahu punya kitab namanya Injil. Beliau saat itu asalnya Yahudi jadi Nasrani. Tapi nelempeng ya. Suatu ketika di daerah Yaman, daerah ujung selatan di kalau kamu jajah Arab, peta Saudi Arabia, Mekah hadapnya pasti Yaman. Sebelah selatannya itu ada negeri Yaman. Negeri Yaman itu dulu dikuasai oleh raja yang beragama Majusi. Majusi itu artinya Tuhan mereka adalah api. Dan ternyata di Persia dulu ada satu api yang tak pernah padam. Itu yang jadikan Tuhan. Dia lain sebabnya Seno jadi Tuhan ya. Yang dituhankan itu adalah ada satu api yang nggak pernah padam. Sumbuan deh. Wajar itu disebut luar biasa. Ya. Cuman tepakin kompor gas kan udah kata. Sekarang masih ada tak? Enggak lucu. Kayaknya masih ada deh. Tapi walau alam digital. Sigana. Kan teparem-paremnya. Kieu terus. Sigana teh, cerigana. Tapi unik nah. Ceritanya itu ketika Rasulullah lahir ke dunia, api yang tak pernah padam saat itu. Ya Allah. Pendeta Yahudi Majusi saat itu rudet luar biasa. Allah, ya kumaha Tuhan kami telah mati. Rudet. Kalau umat tahu Tuhannya sudah mati, bahkan mereka akan keluar dari agama Majusi. Buru-buru gede, buru-buru. Itu satu sejarah yang sangat masyhur ketika Rasulullah lahir ke muka bumi. Namanya Zu'nuwais kalau nggak salah. Nanti dicek lagi aja. Dari Google aja sih kan aja. Zu'nuwais agama Majusi. Zu'nuwais ini membakar hidup-hidup 30.000 orang Nasrani yang terkenal dengan istilah Ashabul Ukhdud. Oh, di surat itu ya, San? Ya. Jadi Sok. Ya, ada banget gitu. Betul. Oh, surat nama. Juz 30 sok. Hah? Ya juz 30. Cuman Surat Wasyahidi wa masyhud. Iya, ada di juz 30. Kutila ashabul ukhdud. Wasyahidi wa masyhud. Kutila ashabul ukhdud. Bukan ya? Hah? Eta. Aburus betul. Betul ya, insyaallah. Yeay. Hadiahnya umroh. Hadiahnya umroh. amin. Pamfletnya unggul. Siap. Yang soleh. Amin. Aminnya dihadiahkan ke Allah umroh. Surat Al-Buruj ya? Betul. Ya, lihat. Ada namanya Ashabul Ukhdud. Kabar eta nepi ka sini Gusti. Masya Allah. Kan saat itu sama Nasrani yang dibakar. Tergugah hatinya untuk membalas. Jenderalnya dikirim 2 jenderal besar saat itu, salah satunya bernama Abraha. Saya lupa satu lagi. Tapi satu lagi jenderalnya Abraha, tugasmu sekarang hancurkan Zu'nuwais. Bunuh dia karena telah membunuh saudara-saudara kami yang beragama masih lempeng ya, itu Ashabul Ukhdud itu memang ku Allah dipersiapkan surga buat mereka. Bahkan ada anak, ibu dan anaknya. Betul. Ibu anak ragu-ragu ngajeng teh. Si ibu ragu-ragu ngajeng, cek budak teh.
"Ma, lompat saja. Allah sudah siapkan tempat terbaik buat kita," kata lompat. Serius nih, luas kan budak. Budak ngomong kan. Orang mah gebeknya, ini udah tahu di dalam. Tapi ente yakin. Ini karena Allah. Gacet. Ya kan mereka membunuh dengan Tuhan, dengan apa? Itulah disebut ashabul. Oh berarti ashabul ukhdud ketika mereka terbakar tidak jadi apa? Salah. Mereka sesuai. Nah masih lempeng ini Iya. Nasrani. Masih la ilaha illallah. Nah ini sekelumit. Gitu ya, tadi ya? Sudah sampai sini. Nah Abraha ini jadi raja Yaman gitu. Uniknya ketika jadi raja Yaman, dia sedikit kecewa, bukan kecewa, iri dengan bahwa di Jazirah Arab, Saudi Arabia, mereka punya bangunan bersejarah, rumah pertama di bumi. Awwalu baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Naon namanya? Ka'bah. Ku ana rek kajian sainganana. Biar orang-orang manusia sedunia tong datang ke Mekah deui ge mah ulin teh ka Yaman. Maka bikin katedral terbesar saat itu. Gereja besar sebetulnya katedral. Orang mah Masjid Agung lah cik orang. Aljabar lah orang begitu kan. Tinggi, menjulang tinggi. Ingin menyaingi Ka'bah. Bahkan orang Arab dulu ada yang bilang katedral Kopeah. Bahasa Arab nama Kolan Suwah. Nah disebut katedral Kopeah. Itu saking tingginya lamun kita lihat itu menara pangtungtung nah Kopeah murah. saking ku jauh murah gitu. Menilai Monas namanya jatuh. Maka disebutnya katedral Kopeah. Orang Arab sedikit ada dia ada gorengnya orang Arab. Memang mereka sedikit emosian. Wani-wani di Yaman bikin bangunan yang menyaingi Ka'bah sebagai sebuah kebanggaan orang Arab. Kudu diserang ya mah. Ada yang bilang, benar ada 3 riwayat. Satu orang Arab itu kencing di katedral itu, ada yang pup di situ. Tapi yang saya pilih mending yang ini. Mereka membakar satu kamar di katedral itu. Sampai Abraha, "Sahanu ngebakar orang Arab. Kita balas bangunan mereka, kita hancurkan." Tapi sebelumnya kan Abraham ini kan utusan Nabi Musa. Betul. Orang baik. Nasrani. Tapi kan tadi ada Gara-gara jadi raja Yaman itu ya. Betul. Menguasai Yaman. Itu satu namanya asbabun nuzul turunnya surat Al-Fil. Termasuk juga Al-Buruj terbahas di sini sebelum kejadian Al-Fil. Jadi masih ada satu episode yang terpotong saya bilang. Terpisah. Padahal satu alur cerita. Nah, ini dia jadi kerennya teh. Gajah itu sangat tidak populer di Arab. Gajah. Pernah dengar gajah Arab? Enggak ada. Tapi lo mesti apa cerita kira-kira di mana gajahnya? Yaman. Afrika. Kan kita tahu gajah itu kan paling 2 daerah yang terkenal. Namun tadi Afrika, Thailand. Maka kan Thailand terkenal dengan negeri gajah putih, ras gajah putih. Disebut nanti Muang Thai. Muang Thai. Ya. Di mana wae? Betul kan? Muang Thai. Di mana kan ini betul kan? Itu jadi keren. Kemungkinan besar saya bilang kalau kita tahu urut sejarah seperti ini, gajahnya nelpon kan Gos, kirim 5. Maksudnya gajah bisa gitu tuh. Asli. Astagfirullahaladzim. Saha anu ngurus gajahna namana teh Mahmud. Iya. Mama muda. Kosmetik tadi di Bandung. Eta teh. Masa kadinya? Bener lah. Ka Mahmud teh Mud kirim gajah. Nah gitu. Baheula teh. Rek ngejang naon? Pokona kirim. Siapkeun sakabayang teh rantai kaki gajah, di rantaian 2 gajah digunakan jadi juga bulldozer ayeuna. Ya kan ditarik itu bangunan ku gajah teh. Gurbrak. Rek gitu. Itu yang unik.
Nah ini satu sejarah prolognya untuk kajian kali ini, sejarahnya seperti itu. Kalau rumahku sudah ada gajah. Ada gajah di rumahku. Itu tema kita hari ini. Kudu gede mana? Guru gedenya eta amin kan gitu. Bisa ngampihan segala rupa. Ini pantona Jadi sekarang kajiannya rumahku sudah. Ya. Ada gajah. Ada gajah. Jadi tetap ternyata yang uniknya pemimpin Mekah saat itu adalah kakeknya Rasulullah SAW bernama Abdul Muthalib. Ketika perjanjian akan menyerang Ka'bah, janjian heula gitu. Anak menyerang Ka'bah. Siapa pemimpinnya tadi? Orang Mekah saat itu. Mereka berkabur duluan dari Mekah. Masyarakatnya, wah emang bakal hancur ya mas, soalnya kan terkenal mereka sudah menghancurkan Yaman. Wah hancur Mekah, karabur. Bahkan ada satu cerita, ternak-ternak Abdul Muthalib saat itu dicuri, ditawan oleh raja. Siapa pemimpinnya ka dieu lah cenah. Gitu sacan perang teh. Aya kitu heula di ngobrol heula negos ya. Datanglah Abdul Muthalib dengan santai. Tanpa pengawal. Serius ya rajana, sebenarnya pengawal wanian kieu cenah. Teu ningali ya gajah gerde gitu. Ngeri ya, mengali filmnya aya The Messenger yang baru, keren itu. Nah, saat itu apa yang diumumkan oleh kakeknya Rasulullah ini? Kata beliau, "Wahai raja, saya tahu maksud Anda ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi maksud saya sini bukan itu. Bukan melarang Anda untuk menghancurkan. Kita balikin onta saya." Nah, kok kieu cenah raja Mekah teh? Lain apa? Ngabela, lain hadang supaya terjadi, lain nahan. Nah, ini serius ente raja? Serius, sok we cenah hancurkeun. Onta ka dieu. Nah, kok bisa kitu cenah? Logikana segitu. Eta onta mah milik saya. Saya ingin kembali untuk bertanggung jawab milik saya. Saya akan jaga milik saya. Balikeun eta onta, jang naon. Sedangkan Ka'bah itu milik Allah. Saya serahkan urusannya pada Allah. Can aya Islam bener tuh. Tauhid geus ngeri tah. Kitu. Eta mah Allah, da kumaha Allah. Gitu. Kan penyakit jelema ayeuna kan gitu. Rata-rata geus ngarasa milik. Itu janji rudet sok we. Kan onta itu disimpannya di bukit-bukit ujung, itu di kota. Ya kan kalewatan ya ini sawit tawan gitu. Kan ya unta itu kan biasanya mereka berkumpul di antara dua bukit biasa anu biasa tumbuhan di situ. Kamu tuh di gunung-gunung ya. Mereka di situ makannya. Jadi itu ke kota, pasti yang onta mah di kampung di situ. Tak kalewatan ketika ke Yaman kayak gitu. Ketika Yaman ke Mekah kalewatan. Dan ditawan. Alhamdulillah. Masyaallah. Dagoin aja. Itu dia sekelumit tuh berapa hal itu satu ya. Satu tips itu jadikanlah, kenapa harus jadi baiti jannati, satu hal, jadikan rumah itu milik. Kan urusan di imah mah kumaha titipkeun kabeh. Aya TV budak bakal ngareunahkeun nya boga imah ge. Moal mah tak ting dibawa-bawa ka dieu tah mah ditanggung ka dieu, ditanggung di dieu. Aduh imah kumaha. Keun. Heuh, tah eta hungkul. Keun we. Fokus mah kan lain masalah cicilanna, usahana apa. Masalahna orang stuck dengan cicilan kumaha. Teu kumaha. Sok we. Bayar. Teu sanggupnya jual deui selesai. Kan kitu hungkul sebetulnya. Orang tak hafal bagaimana ke depan seperti itu. Nah, satu hal untuk jadikan rumahku surgaku, mulailah kita sedikit melepas dalam hati kita kepemilikan rumah kita sendiri. Itulah satu tips dari satu sejarah ini. Jadikanlah kita tauhid kita sebagaimana tauhidnya Abdul Muthalib, di mana meskipun kan kita selalu bahas rumah Allah itu masjid. No.
Emang dunia nusaha Dunia langit serta isinya. poho kadinya nang masih donggol na Allah teh ai imah orang dibangun di naon di atas naon nusaha teh kitu sertifikat Iya. Kabayan. Sertifikat anu kan ngeri. Nah itu yang kita lupa. Hei, lain masjid hungkul imah Allah. Iya, ayeuna teh ieu keur di mana urang? Rumah yang Anda tempati hari ini nu saha eta teh? Hakikatna nu Allah. Jadikeun siga gitu, merenah geurah hate teh. Maka muncul my sweet home. Baiti jannati, rumahku syurgaku. Nah, urang geus masrahkeun eta menjadi rumah kanu milik sebenarnya yaitu Allah Subhanahu kan Adam. Teu boga imah keun bae atuh nah. Terkadang kan kita tersetak harus punya rumah. Terus gaduh rumah di mana? Kan bisa dengan cara nyewa, dengan cara terkadang kita diberi tumpangan oleh orang lain dan sebagainya. Teu kudu stuck ku boga dan nu bogana mah hakikatna. Nu penting mah urang kaieuhan. Budak kaieuhan. Eta sejatinya nu namana rum. Ngan ayeuna panyakitna can disebut imah lamun can boga sertifikat. Kita suka So gitu. Gitu pada akhirnya sumpat deui esensi na cek Imam Al-Ghazali rumah hakikatnya rumah adalah hate. Imah sakumaha badag hate marus lamun loba sampah nah ente istilahna pabalatak di jero hatena nyaman teh imah ente teu nya datang ka imah jamadudan sakitu imah pada akhirnya cek Imam Al-Ghazali rumah sebenarnya adalah hati karena ketenangan bukan ada di rumah Anda tapi ada di dalam jiwa eta ya judul esensi besar bait tijan gitu eta tuh sedikit lanjutkan deui aduh ieu jerotingnya cekap sakitu cekap sakitu terus kena tuh 3 periode kok kagok start gitu. ya oke siap Ustaz Aminah tak ada pengasahan. ya udah tutupnya kita lanjutkan ya Mas balik dong, ambil lah. Oke. Barangan di setrap. Di setelahnya oke next yang saya ingin sampaikan lagi poin kedua setelah kita paham tentang hakikat itu rumah ya supaya kita orang teh naon sih langkah apa yang kita harus lakukan agar rumahku menjadi surgaku kan kita judul inti orang kepahamnya yang pertama itu nu kedua kita lupa bahwa hakikatnya manusia adalah makhluk akhirat. Nenek moyang kita tahu. Kan Nabi Adam itu awal kali diciptakan di ya. Kan orang terjebak dengan pertanyaan bumi di mana. Saya yang surga ada mau betah. Kalau adanya Kalau kita lagi magang. ada nggak betah dia yang nggak surga gitu. Bentar dicairin lagi. Nah kan orang itu deh rumah kita sebenarnya itu awas kita terlalu fokus kepada dunia padahal ada 4 alam yang dilalui oleh fase manusia alam ruh alam dunia rahim tehnya ruh ditiupkan ketika rahim di dalam rahim usianya 120 hari atau 4 bulan biasa supaya syukuran 4 bulanan memang itu sejarahnya memang sebetulnya agama Hindu itu tetap jadi konsep Islam bahwa jelema hirup itu ketika sudah aya jasad ngahiji jeung ruh itu disebut hirup ya di 4 bulan maka muncullah budaya 4 bulanan karena bersyukur hidup anak kita sudah hidup meskipun belum tentu ketika lahir dalam keadaan hidup. Nya itu tergantung sudut pandang pada akhirnya.
Karena di orang paradigma sudah dianggap itu seperti orang Hindu. Wah, wayangna beda. Coba kamu ke Arab, nggak ada Hindu di sana. Tapi Bu, Aman di sana. Ketika dibahas saya nanya, ya Syekh, apa hukumnya kalau syukuran 4 bulanan? Masya Allah boleh, mubah, bahkan berpahala. oh jadi daerah mana? Beda sudut pandang karena kan teka Hindu. Sedangkan kita memang sejarah agamanya notabene mayoritas Indonesia adalah agama Hindu. Mata jaga bisi disangka Islam teh nurutan Hindu. Wajar tuh ulama tengah menang. Wajar. Gitu. Kita hungkul sebetulnya mah. Pada hakikatnya seperti itu. Saya bersyukur aja, syukur. Saya mana bit? Oh ya, rumah kita aslina. Lamun ditanya orang, teteh bumi di mana? Di situ. Teteh, bumi di mana? Di dieu. Alam tan, alam. 4 bulan purnama tidak bertemu. Teteh. Oh, ke ngajuru. 4 alam. Iya 4 alam tuh kan keingetan. 4 alam, nu kadua alam dunia. Disebut alam dunia teh tempatna ard dalam bahasa Arab. Ard itu di dalam bahasa Arab artinya nu ditincak. Nah, ada yang bilang itu terambil dari bahasa Inggris. Bahasa Inggrisna earth dasar wanya. Ard jeung earth. Ard sarua jeung earth. Ada yang bilang juga Inggris nurutan Arab. Ard jadi earth. Mantak lantai dasar dalam bahasa Arab sebenarnya ardiyah karena ditincak. Jadi sesuatu yang ditincak itu ard namanya. Jadi napak tong apu ngai keur di bumi mah. Tong loba ngalayang teuing karena lain ieu lain tempat ngalayang ai bumi mah lancakna ditincak. Mantak pantasyur fil ardi teh kitu maksudna. Tong loba ngapung sebenarnya mah loba nincak. Loba ngalamun. Komo ngapung ngalamun ngawang we lain. Tarik. Urang keur di bumi yang ditincak, yang dirasa, yang dinaon. Mata perjalanan dengan pesawat beda teh jeung momotoran. Iya benar. Nah, pesawat teka tempo bray, jelema lempang di luhur di pesawat teka tempo. Bahkan Ka'bah saya pernah lewat. Tapi uniknya itu nggak boleh pesawat lewat di atas Ka'bah langsung nggak boleh itu. Iya. Bukan nggak sopan, karena apa? Magnetiknya tarik Gravitasi. magnet. Ya, tarik magnet. Cenah we cek ilmuwan BMKG bae. Itu cenah memang karena ada di pusat bumi di poros bumi itu sudut apa? Tekanan gravitasi magnetiknya sangat kencang. Mantak maruter si siapa ninggalin apa tanah dina kan biasanya pesawat di tukangan aya videonya karena ngapung ka mana orang teh di mana ka pendak. Muir ke dieu jalan teh. Ka Mesir teh. Padahal enggak lewat Mekah. Saya muir ke dieu jalan teh. Terus kurang ka dieu nya, puntenna ka dieu puntenna. Teka rasa perjalanan naik pesawat. Nempok ka dieu teh awan ka dieu awan. Teka tempo. Teu geunah nu kitu. Nu kitu disebut pantasyur fil ardi. Anak naik motor Beda atuh. Ya. Nikmatnya nyinggol kemudian cing atuh tah. Itu tuh. Nikmat. Manusia. Manusia mah. Gitu. Udah gitunya. Ya umat saya itu. Mana ada iya ada umat. Pokoknya mun aya nu nyinggol teh senang ada kesempatan. Cicing mah kamar saya debat wae. Kan katemponya. Nih keur nyangu katempo. Ini keur nyeuseuk katempo kan itu. Udah ya, gue bujur batu. Misalnya katingali bujur batu. Mancat reuk. Kan di dinya. Ngomong pas naik pesawat, karasa teh pas kalewat. Nempo naon ka kiri ka kanan. Ya awan. Kitu ngalamun jangan ngawanget. Kau bisa dibawa. Nincak. Katingali geura. Oh, geni. Entar tong scroll wae. Wah, ieu mah dunia naon atuh ieu mah dunia maya geus anyar deui dunia teh geura ieu teh. Urang bakal ngawang terus ka udag kuno keur viral aja terus ka bakal terus. Ngajaan mincak langsung geura. Di grup ayo rame teh papangih teu. Rasa.
Beda lamun kieu. Setiap hari setiap minggu. Katilu alam barzah namanya. Dalam bahasa Arab, barzah itu alam kubur kan? ya disebut tempatnya adalah kubur. Barzah. Maaf. Barzah itu nanti di bumi itu ada namanya barzah. Barzah itu nanti ada batas yang tidak terlihat. Yang nanti ada namanya alam kubur. Nama tempatnya padang mahsyar. Benernya alamnya disebut alam kubur, tempatnya disebut padang mahsyar. Tapi aya garis nu bisa teka tempo. Urang teh di aya gitu lho dengan aya garis itu tuh teka tempo jadi teu bisa orang yang tadi. Nah, Al-Qur'an mah di dunia mah barzah itu ada di surat Ar-Rahman. Aya geuning aya laut teh. Unikna nu katuhu teh rasana asin, nu kenca rasana tawar. Tapi eueuh batas teh, eueuh beusi di tangan eueuh. Eta disebutna barzah. Pemisah teu katempo. Itu ada di di mana? Laut Mediterranean. Antara Spanyol dan Maroko. Disebut nate Selat Gibraltar. Selat Gibraltar. Ada selat Rakabumi ya. Naon Gibraltar Rakabumi. lain Gibraltar Rakabumi. Lain sih. Selat Gibraltar lain. Ini live loh. Itu anak paling jujur tewak nih. Ayo. Siap. Noka opat terakhir setelah alam kubur teh aya disebutna alam gitu. Tempatnya disebut naon? Maaf. Alamnya disebut sama tinggi langit. Artinya as-sama itu orang Arab bilangnya kalau Anda lihat ke atas tanpa batas itu pasti orang Arab bilang sama. Iya mah lain namun imannya terbatasnya itu bukan sama. Tanpa batas gitu. Iya mah lalangit disebut kesundana ge lain langit tapi lalangit. Orang Arab gitu. Kamu ente nempo ka luhur batasan. Sama. Oh terus itu sama artinya. Tinggi atas. Alam atas, alam di langit tempatnya disebut akhir. Gitu. Alam dunia artinya rendah. Sama artinya tinggi. Jangan kau gadaikan gara-gara mengejar yang rendah sampai lupa bahwa ada yang tinggi. Orang pernah kepikiran ngajiin kapling di surga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man bana masjidan banallahu lahu baitan fil jannah." Barang siapa yang membangun masjid, maka Allah akan buatkan kapling di surga. Satu dulu itu. Yang kedua nanti bahasana man shola isna asyara rakaatan sing sahajal manu sholat 12 rakaat banallahu lahu baitan fil jannah. 12 rakaat eta yaitu sholat sunat rawatib. Cik, kurang cek sholat rawatib sabaraha? Qobla subuh 2. Qobla nani? Qobla zuhur 2 apa? Plus 2. Plus 2. 4. Itu Ya. Plus 2. plus 2 gitu. Oh, udah. Iya plus. Ya. Ba'da zuhur 2. 2. Ini ba'da maghrib 2. Ba'da isya 2. Total 2. Cik atuh. Pernah teh sekali wes. Sekali we. Dikumplitan 12. Nah, moal jadi kapling. Nyeunah atuh. Antong tong unggal di inten lah. Sadinten. Aing saya 2 kapling tah. Lumayan. Sabaraha rumah teh sakeluarga sabaraha urang teh. Oh 12 rakaat hiji rumah kan. Atuh. Sakawul
Oh, masya Allah. Rek saya RW Sumarekon. Oh, siap. Satahun. rek jeung Sumarekon teh satahun tong ditinggalkeun geura. Eta mah bisa dikontrakeun kan ulai. Geunaheun eta mah nya. Prestasi eta. Cik pernah tuh mikir supi ka dieu. Tadi yang pertama ya, sholat yang paling, nanti gini. Jadi saya pahami sebagai sholat sunat itu sebagai nanti bahasa nanti tugas personal. Awas, tugas personal. Tapi lamun ngabangun masjid itu tugas komunal. Itu bisa ku sorangan. Bersama. Nya. Kudu baba. Pahami seperti itu. Ayat tugas yang sorangan itu bisa diwakilan misalkan saudara ka tenenden teh. Mah hoream ke salat gantian lah. Sok we teh. Mama nu salat. Bisa tuh. Wah, jeung teh we eta. Salat kerja cenah. Wah, eta. Barangnya silih nyolatkeun kumaha teh? Silih nyolatkeun kumaha teh kira-kira? Silih nyolatkeun sieun. Udah pasti. Sok, karena rek dinyala kayak saya kedua. Jika nama anu ka hiji Oh, imanu dibalikeun. Saya kedua dinya kayak hiji. henteu. Sarua kene atuh. Mumpung geus kieu. Itu Mau kerja acara agama. nah, inilah oke. Apa hubungannya? Kenapa kita harus menempuh jalur ini? Tong lo tempoh ieu teh geus diberekeun ku Allah lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lebaran tuh geus dibere teh dicokot. Bener. Jangan. Nah, gukul ngagedekeun imah di bumi, poho. Kondisi orang yang mangsa parinya dari Mas Bareng beda lah kondisi supir mah. Nah, geus nu kobrana insyaallah ka jalanan nu pahor nya. Aya liburan teh gawe. Nya libur aya. Tah. Kerja gitu. Tah. Terus beres salat teh, ayo Pak. Teu kudu ngalpoe. Malah budak tadi kelas sabaraha, budak sanawiyah mananya. Sat, duh camperang 12 kieu mah bisa teu kieu cenah. Saya teh paling di sekolah mah kan aya kudu zuhur berjamaah. Mereka sholat qoblah dan ba'da. Tan kumaha ada anu mangan opat. Boleh teu kieu saya ngitunganana. Poena opat, poe kadua opat, poe katilu opat. Jadi 12. Keun atuh bismillah we. Ya Allah, hitung 12 ya Allah. Kapling we kieu ge lah gitu. Keun bae cerdas budaknya. Minimal Mesen we heula keun. DP lah gitu baru dapat bahasa. Aduh gitu wedut. Insyaallah. Minggu lah. Minggu ya. Cik atuh eleh budak kelas 7. Gak kembae eta mah. Aya kene. Karena yang jalan minggu mah teman teu. Budak ye, budak dipikir. Budak kelas 7 nanyakeun teh, "San boleh enggak kayak gitu?" Alhamdulillah aya kene budak nu gitu. Ini raya. Entar daripada mau kolot. Ini ya yang pasti. Teh aku budak kayak pikiran cerdik gitu. Dengan sarua budak iriu. Emang budak santai gitu dan itu sarua bukan. Kan orang kan punya satu fase sibuk masing-masing. Budak mah ku sakolahna, urang mah ku gawe. Bisa sih kayak gitu. Aduh ya Allah, keun we gitu. Geus 12 ye gitu. Da ditentukeun kudu sapoe sapeuting. Nya. Cetik we gitu. Mun teh can sanggup 12 sapoe, sok atuh. Dijadwal we 2 poe sapoe kali we sabaraha kali genepnya. Ayeuna besok asarna. Tahu kumaha carana rek sarua kabeh ge teu paduli. Tok sok nambahan we juga Israel. Ada asar mah. Isang nyatai. Heunyet asar ada. Satu riwayat yang boleh ada asar, tapi nya memang masyhurna ini yang digunakan karena memang jalur sadatnya bisa dipertanggungjawabkan. Meskipun ada yang bilang
Asar ge aya. Ada qobla asar ada. Masjid Syarif. Memperbolehkan salat asar. Qobla asar emang ada. Cuman kan nambahan di 14 rakaat. Ya. Lebih edan deui wae eta. 12. Atau bisa jadi ia tidak lakukan asar di lakukan bisa. Keun we. Keun yang penting mah 2. Oh, Allah nggak Itu pusing mah ya. jadi itu bisa. Suka bikin ribet. ente nanya juga tadi oke. Tat, ana mah supir. Geus apalun Allah. Tapi geus dibere jawaban ku budak tadi. Tiga arti nanti. Mang, Tadi aja mah bener dia. jangan bawa-bawa pekerjaan, Mang. Jangan bawa-bawa pekerjaan. Nggak boleh itu bawa-bawa Orang pekerjaan. kalau lagi ibadah cuy. Iya. Tuh tidak ada satu as. Kan judul ayeuna mah ngarah sarwajan judul kan baiti jan nanti rumahku jadi surga aku. Kasaka pokojot aku hayang deui mah hayang surga. Tah, nu tadi yang sedikit saya tambahkan sedikit. Man bana masjidan nu sifatna komunal. Sadasau sanggup ngebangun masjid. Awas membangun bukan hanya sekedar fisik. Makmurkan masjid. Anda sedang membangun masjid. Tapi lo bana makmur di masjid. Kalau yang makmur di masjid, makmur di masjid. Be Allah mah maha uninga. Allah mah maha uninga. Teu kudu dibejakeun oge. Ya, Kudu ngamakmurkeun masjid lobana makmur di masjid. Alus eta. Kuatna. Tapi kan tong diuruskeun ku urang. Da malaikat geus aya. Tong dicatat kurang oh si eta tah sok makmur di masjid. Teu kudu sok ari riweuh. Saya nutugasin ku Allah teh. Urang tok sok miluan tugas malah ngarudat-udat sorangan. Malaikat nganggur. mau gaji buat. Gaji kayak ada. Bang cabut kan ngeri banget. Cabut ikut jadi cabut. Kameringatkan tugas. Iya menjadi kedua mungkin. Balik lagi ke jadi air bertarungkan. Nah, enggak dia Yang antus. mau bertanya silahkan. Tadi itu apa? Yang komunal itu banyak membangun masjid jangan kita pahami sempit bahwa itu fisik. No. Kita makmurkan masjid dengan pengajian biasa kita bisa. Itu sudah bagian dari membangun masjid. Mun can sanggup ngabangun fisik nah isian jerona. Mun teu sanggup siga kitu keneh aya runtah saeutik di masjid. Oh. Anda sedang membangun peradaban di mas. Aya senal alus dong dicokot eta mah nu batu. Ngasihin pengalaman. Biasanya laki ngomongnya. Sering mendengarkan ceramah khutbah Jumat. Jadi itu. Oh, deket rumahnya. Rumahna kan deket masjid ya, ohnya deket masjid rumahna masyaallah. Tiap Jumat mendengar di masjid. Di tahun studio masjid lu baru kenal ini. Ya bener. Kaidean. Makalar ya. Nah, eta bahas penada bahas. Penata sandal masjid. Bisi di Raja ada jualan sendal ya. Oyongan jadi kaidean. Kaidean luka. Beda jadi penada sandal masjid sandal abalingan itu beda. Ada. Beda harga. Dosana ge beda itu, dosana beda itu. Beda sih. Wah, banyak hal yang sebetulnya bisa dikategorikan sebagai membangun masjid, tapi tentu itu nggak bisa kita lakukan sendirian. Tepira itu kan Allah mah kunyahnya anak gitu man ya mamiskola zarotin khairon ya dipente gitu. Membangun masjid itu. Jadi tong terbatas kepada fisik nah ulah lebar ya gitu. Bakal lagi emangnya tat kumaha ieu uang da cukup jangan mau masjid mah. Asupkeun ka kenceleng nang geus mamurkeun Mas. Bayar ke listrik. Sareng bayar ke listriknya. Banyak cara kita bisa membangun masjid. Bukan fisik, peradaban di situ. Maka Rasulullah senang dengan kalau ada kegiatan-kegiatan di masjid. Ya, baheula mah karena can aya gedung serbaguna meureun nikah ge masjid. Terus
Bahkan ada orang Afrika yang sudah masuk Islam, kalau Idul Fitri itu mereka melakukan tarian-tarian asal budaya Afrika. Nya tarinan di Afrika tarinan terkenal. Bah. Enggak sih sudah aja. Jika katingali kolotnya nya. Da bahala. Eta teh katingali kolotna da. Old school banget lah ya laguna. Karena lain nyumbang ke masjid, kurang nyumbang materi lah. Pas jadi dicobaan bung, naon sok. Iya. Cobaan Bu. Pas diumumkan kita nyumbangnya rumah, pas jadi dari cobaan bung. Naon sholat aya wae. Nyumbang tapi cobaan Bu. Orang nyumbang kan tapi pas jadi bentuknya pasaran. Ah itu deh. Oh iya, pasarannya. Nyobaan bungnya. Lain masalah nyobaan ada, lain masalah nyobaan itu. Mautna nu bung ada. Kan ibaratnya bermasalahnya ada satu masjidnya di cekat ibunya teh. Jadi mau misalnya nah males ke rumah ibu soalnya dekat masjid, si masjidnya teh gandeng. Ibu misalnya ada teh lainnya tergerak untuk sholat gitu. Gimana ya? Kona. Berisik banget pokoknya. Jadi dan semua warga juga merasakan gitu gak berisik. Kalau mana tarik teuing? Iya. Pindah gimana gitu. Apa sound system apa lagi? Sound system terus teh dari iya terusnya sampai kita teh apal gitu nya si alogol kapi nu kadari itu teh gitu nya. Alhamdulillah. Iya mah alhamdulillah Bisa sampean ya, tapi atuh nu merdu sakmet gitu Oh, kan. iya goreng gitu nya. Nah kalau misalnya subuh kalau di rumah aku mah subuh jadi kebanyakannya sama bapak-bapak karena gitu nggak sama anak muda. Terus kalau suaranya teh sumbang gitu. Anak muda sekarang lebih memilih jadi anak senja daripada anak subuh. Iya, teteh memilih untuk jadi anak senja daripada anak subuh enak. Terus si masjid itu teh ya ditanya ku adik teh nya dia cing atuh sok coba gitu nya mau nah diganti atau kumaha gitu suaranya atau kumaha gitu sama yang lainnya. Nggak mau kan teh jadi itu teh makanya warga di situ teh kesel teh mun anu ngisi teh si Pak eta geus kolot ulah aya nu ngaganti ngamuk soalna teh gitu. Jadi kan si masjid teh asa bukan Ya, masalah lain masjid eta mah hate. hati sayanya. Lain. Bisa jadi hati anu ngisi masjid. Terus jam 11 malam kergerak teh. Kapak Pak ya anjing atuh. Kita istirahat terus. Jam 11. Bisa ki. Tapi kalau anak kamu sekarang karena dari jam 5:30 gitu ya, kalau misalnya kelasnya ngedengerin salawatan, mereka tuh udah mulai gitu belajar di masjid. Oh ini suara anak aku, oh ini suara si Ade, suka kebayang gitu. Ade ke masjid 5:30 langsung, oh ini suara si Ade lagi salawat. Udah. Tapi kalau subuh, aduh ya Allah, bukannya bener ya tadi kebangun karena memang suaranya tidak nyaman gitu. Halus berarti, halus cocok berarti. Cocok gitu. Nomor 2 Tibra. Saya kene. Sebagai alarm. Iya. Dia kalau misalnya di dapur teh, aduh sebagai si bapak ya anggar cabut itu kadang suara sahanya. Saya kene jasa gitu. Tapi kebangun di kebangun jadi kebangun kan. Ya. Bapak Al-Kafirun ke subuh ambek-ambekan. Nah, nya sering ibu teh keur salat, ibu bahkan nuju salat teh ambek-ambekan. Eta masjid gandeng ibu Al-Kafirun muter. Can ka connect eta. Bukan berarti kata can ka connect hate. Dalam masa connect hate mah. Beresan hate masing-masing. Jadi asa urang jadi dosa. Kita kayaknya bukan hati kita kotor kayaknya. Teu ngadoakeun ya Allah, amun urang kotor bersihkeun, lamun dia kotor bersihkeun. Gitu we lah, beres. Riung kan benar. Musyawarah dari hati ke hati lah, musyawarah dari hati ke hati. Mulai dari hati ke hati, tong mulai dari. Pemuda untuk bisa maju, diarahkan ke masjidnya. Contohan. Bisi. Pemuda mungkin MP3 itu. Dan kira contohnya Pilaan.
Jika memang pandangan manusia itu dipengaruhi ku dua rasa. Ku rasa resep, ku rasa geuleuh. Pandangan mata kita. Kenapa dalam Islam mimpi termasuk salah satu bagian dari kenabian? Karena mimpi itu jujur. Tapi pandangan mata itu kadang tuh jujur. Rasa tuh jujur. Lamun geus geuleuh kan saja jelema, meskipun dia berbuat baik atau resep geuleuh. Angger geuleuh. Tapi resep seburuk apapun yang dia lakukan. Halus cek eta. Karena pandangan terkadang dipengaruhi oleh Enggak juga. enggak ada pernah geuleuh kasahnya. Sebaik apapun dia. Sebaik apapun orang kalau dari pandangan dia udah jelek mah jelek. Ya itu Kak. Bukan, tapi kan tadi kata Ustadz kalau misalnya kita geuleuh, tapi kan tetap walaupun kitanya udah Baik. coba untuk baik, tapi tetap baik gitu pandangannya mah jelek. Iya, kan eta. Ngopi kira ya ngopi kira. Bener gitu teh. Yang kita obrolkan teh kadinya arahna. Oke, ibarat ngaji gaya. Ngaji mah tong orang gaya. Batak saksina ge loba nya teh berarti kadinya. Berarti kadinya. Bener tapi bener. Berarti bener gitu. Pertama berarti nempel. Review berarti nempel bener kan? Ya, siap. Sedikit lanjut kan. Ini tips terakhir. Ketika kita sudah lanjut seperti Berarti itu. ada 4 tadi ya. Hah, loba batu. Sebenarnya. Oke wes tonton deh lah. Oh deui sabaraha teu poin oge. Nah, jual tips. Itu Ya, terakhir kieu, terkadang kita kieu. Terkadang kita terlena dengan bahwa yang kita harapkan adalah surga di akhirat, jauh. Ngan poho. Hei, jadikan sekelilingmu jadi surga. Cik. Jadi pertanyaan masing-masing we kira-kira. Di imah masing-masing kan orang teh ngabayangkeun contoh surga itu bersih, rapi, tempo ka orang masing-masing. Itu teh latihan rek asup surga, rek asup neraka kira-kira. Lain kira-kira nya. Urang, "Wo yuk." Ieu teh urang teh latihan rek asup surga, rek latihan asup naon urang. Tarik, hei. Tong jauh teuing. Kita awali dengan yang dekat sekeliling kita. Amun cek eta surga kitu, jadikan lingkungan anu seperti itu. Poho di kadinya mah. Oh fokus. Urang aya surga nu itu ya jadi. Aya teh kelatihan di mana? Kamu kebanyakan itu jatah diri. Ngeri eta. Latihan nyimpan anduk baseuh. Surga yang tadi rindukan. Ari urang teh tanya pertanyaanna, jangan urang ayeuna di dunia. Ari urang teh keur biasa lah ngalatih tinggal di mana teteh? Di bumi kan. Heeh. Cik, cek eta ieu gambaran surga le. Kamu udah berlatihan. Nah, alhamdulillah. Cik atunya janjian heula teh tadi teh geura. Oh, amannya anduk baseuh di mana Bapak aman? Aman. Aman. Kamari aman. Ini yang menjadi PR besar jangan lupa. Lamun ingin mengharapkan surga yang jauh, mulailah dengan surga yang ulang surga teh sareungit, tak ke? Bisa kan ya? Kenapa ini masuk surga? Wah, tad sareungit di surga mah. Cik ayeuna orang kebiasaanna rek tinggal di mana urang teh. Teteh di Amu siawa, sare teh kieu wah geus rudatnya balik supir kieu. Ente sedang menyiapkan rumah Anda di mana? Tahu kan maksudnya? Ustaz enak di surga mah makanannya enak-enak sehat-sehat. Cik pelajarin udah dahar ku ente naon? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh nya buktina. Bahagia nanti. Cik cek. Urang teh keur latihan rek makan di mana?
So, Ibu master dah. Sakit. cek darah. Cek darah lah, dicek gula, cek kolesterol sekalian. Jadi orang teh lebih latihan rek siap-siap di mana? Ongko hayang asuh, Susah. ai latihan rek asuh, Neraka. nyambung deh. Itu kan. Jaka sembung mau gemuk eta mah jaka sambung lagi. Ya, Bu. Please, Oh, boga orang jerok. Segala mana? sigana Masih DPR. kan kita Abu Lahab ngajawabna gitu. Di neraka ge dijagaan ku 9 malaikat. Orang boga ajudan 100 eleh salapan. Budak orang jenderal hunggul, kari, duit ulang roba. Sogok begitu gara jawabannya teh. Persis banget dah. Boga orang cerok cenah. Halo. Itu Abu Lahab jawabannya gitu. Sudah diperingatan seperti itu. Jawabannya ternyata jawabannya itu udah zaman Rasul sudah. Tong hari, tong aneh, tong aneh. Itu sejarah yang terulang saya pikir. Dan jawabannya, semoga Allah memberi hidayah kepada kita. Udah gitu doang, selesai. Itu deh. Beres ya, tipsnya beres ya. Subuh tunduh naon? Duhur gawe. Asar Korea. Maghrib. Di beli sinetron. Untung diri aku menghadap tembok. Orang jadi memang orang gak biasa kan. Orang tuh mempersiapkan diri, orang jangan searching di mana maksudnya teh. Nah dahar. Nah di lingkungan sekitar orang. Jeung anu dulur urang, jeung anu jadi pasangan urang. Kan dibayangkeun surga teh urang. Komo lamun ditambahan deui. Dina Al-Qur'an digambarkeun surga adalah ada tahti mintah tajri min tahtihal anhar. Nu cicaina ngocor dia na bersih bening dan sebagainya. Aya nu dekat solokan, aya dekat WC, aya dekat walungan. Inna a'tayna kal kausar. Ya, itu al-haud, haud namanya. Ada haud danau di surga. Itu istilah bahasa Sunda mah cai kahuripan. Fungsinya apa? Satu kali minum udah kita nggak lepas dahaga. Bahkan fungsinya yang sudah tutung di neraka ketika ditarik ke surga itu pasti lewat haud. Ya, haud fil jannah. Al-Kausar itu haud fil jannah. Telaga di surga. Mau ke neraka aja masuk ke nyaman. Caandeunya teh. Komo tekan neraka heula. Cek bak urang cek kira-kira cek solokan urang. Urang sedang terbiasa di mana? Nah itu deh terakhirnya supaya jadi matang sih tong panjang tong loba teuing rudet geuranya. Hiji pada mata di pointenya. Kalau kan jam 10 tuh beres. Geus lah. Ya. Sabut pulang. Kitanya no card. Nah eta lah tips selanjutnya mah. Jadi mulai menata hati yang implementasikan dalam cara hidup. Ya, cara hidup yang kita tahu kita adalah innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan gitu. Maka muncul teori baiti jannati, rumahkulah surgaku. Karena surga sudah saya hadirkan di rumah. Cek Allah tepannya. Duh, bersih aja si Anita mah. Geus siap ya merido asupkeun ka surga. Amin. Gitu bener. Semua mang sabar. Jadi surga teh seungit. Nanti parfum lagi nu sabaraha. Sasemprot. Wah. Iya udah. Misk ada misknya kan? Itu misknya. Kan? Kasturi. Surga pisan. Orang Arab mah biasa resep pakai gaharu. Sarung pakai gaharu. Di urang mah jan manggil jinnya di tempat lain. Sengaja digigit sungit. Semakin dibakar semakin mahal. Gitu marahnya nyambungin berarti apa?
Ya berarti ketika masuk rumah juga tong Assalamualaikum, bete gitu tadi. Tapi anu nari mana ngejam dulu. Nyari untung. Nyeri untung. Enggak saat aku gitu pulang kemana. Assalamualaikum, kalian merindukan ayo para pets. Oke tuh. Kalian super sekali. Nonton ya Bren. Nah, Mama ya tapi kan kamu aku nggak kayak gitu. Bunda kenapa di jalan gitu? Wah, dia salah minum obat. telat sih kan itu makanan. Nah kitanya mulai dari jadi kayak beresan biasanya kan cara hidup seperti itu diakui saya bilang ketika kita tahu nilai kolesterol kita sudah nilai gula darah kita sudah kan gitunya ketika nanti tadi teh cek non kolesterol. Cek gua cek darah teh kolesterol aya gula na aya nonnya asam urat nah dicek ketika geus sampai eta karek we sadar selama ini yang kita makan makanan nara selama ini yang kita cara hidup neraka maka kita harus bersyukur ketika tua kan memang gitunya maksudnya ketika semakin tua mata semakin memudar telinga semakin meredup tangan semakin lemah mulut semakin mengkerut Makin encok. teknis. pinggang sudah mulai karak sadar apa yang disadari Teknik tinggi darah rendah. teknik tinggi darah rendah tapi nya eta fase jelema ngan rek kitu wah rek saumumna urang miluan kita unggul pertanyaan mah mentak sering-sering lah kami dicek darah cek dede bisa ngasih umuran gitu teu beureum deui hejo sia Si mati rasa. Udah deh. coba rasa deui cing bisi beak mati rasa raba deui bisi geus baraal sia kan gitu. Kemarin ada pertanyaan. Iya, oke, kita udah selesai. Kita tutup bola. Saya tutup kajian. Kajiannya karena mau tambahannya bisa lebih yadenya. Kalau arti Islam kan rudat. Isu Islam terudat kan rudat. Ya, tapi memang mudah-mudahan itu menjadi satu PR besar buat masing-masing kita. Saya menyampaikan bukan berarti saya berhasil, tapi saya dalam hal ini kita mengajak sama-sama karena tentu ada tugas personal dan ada juga tugas komunal. Mari kita sama-sama bersatu dalam tugas komunal dan saling mengingatkan dalam tugas personal. Segitu saya yang bisa sampaikan. Mudah-mudahan Baiti Jannati sudah menjadi satu jargon, satu keyakinan dalam hati untuk menempuh jalan selama kita hidup di dunia. Mudah-mudahan Allah ridho dan Allah memberikan surganya kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan doa subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Aqulu qouli hadar wastaghfirullah li wa lakum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum. Tadi buka